Apakah boleh penggunaan krem smoothing step 1 dan step 2 dengan beda merek atau istilahnya kawin silang? Ya, boleh. Tapi kalau dalam keadaan kepepet ya. Misalnya ketika kamu tiba-tiba ada klien datang dan mau melakukan smoothing, lalu ternyata obat yang ready di tempatmu saat itu hanya step 1 dan step 2 dengan beda merek. Lalu kalau misalnya nggak kepepet gimana? Ya janganlah ya. Selalu usahakan untuk menggunakan krim smoothing step 1 dan step 2 dengan brand atau merek yang sama. Ayo kenapa? Gini ya, di setiap brand atau merek krem smoothing yang kita gunakan sudah diciptakan untuk berpasangan dan saling melengkapi di antara keduanya. Misalnya dalam kandungan di step 1 itu terdapat bahan-bahan aktif yang berguna untuk melepaskan ikatan silang rambut, di mana si step 1 tersebut bisa menaikkan level pH rambut menjadi kisaran antara 7 sampai dengan 9, yang artinya rambut dalam keadaan rusak atau dalam keadaan basah, dan pastinya jadi nurut agar kita bisa mudah untuk membentuknya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Tentu dalam hal ini kan kita mode smoothing tentunya menjadi lurus karena menggunakan catokan sebagai media untuk pelurusnya. Dan kemudian di step 2 smoothing mengandung bahan aktif yang gunanya untuk menyatukan kembali ikatan silang rambut yang sudah diacak-acak oleh step 1 tadi, dinetralisir kembali pH rambutnya menuju normal di level 5 sampai dengan 6 atau menjadi asam. Oh iya, perlu dicatat dulu nih ya bahwa pH rambut normal manusia itu yang sehat ya ada berada di kisaran antara 5 sampai dengan 5,5. Lalu apa hubungannya dengan krem smoothing step 1 dan step 2 yang harus sama merek? Ya, buat kita tahu nih ya bahwa dalam krem smoothing step 1 brand A misalnya mengandung obat yang sudah dirancang oleh sebuah merek agar bisa dinetralisir dengan sempurna. Dicatat nih ya, dinetralisir dengan sempurna oleh step 2 dengan merek yang sama. Artinya, kalau dinetralisirnya bukan dengan merek yang sama, apakah netralisirnya bisa sempurna? Tentu tidak, ya. Lalu bagaimana kalau kita misalnya lakukan kawin silang antara step 1 brand A dengan step 2 brand C misalnya? Apakah kita tahu bahwa kandungan kimia di dalam krem step 1 brand A itu bisa melengkapi kekurangan atau kelebihan di dalam krem netralisir step 2 brand C? Belum tentu pasti, karena mereka belum saling mengenal satu sama lain. Bisa jadi mereka akan kaget dan ngambek ketika dipaksa disatukan dalam batang rambut yang sama walaupun dalam proses yang terpisah. Nah, di sini saya nggak mau bicara rumit-rumit pakai istilah kimia yang mungkin akan banyak orang yang nggak ngerti nantinya. Jadi sebagai contoh, bagaimana kalau obat smoothing step 1 dan step 2 itu tidak saling mengenal dan beda rumah produksinya? Pasti akan ada perselisihan di antara obat kimia yang ada terkandung di dalamnya, yang tidak saling melengkapi dan tidak saling mendukung untuk hasil smoothingan yang bagus, memuaskan, dan juga tahan lama. Udah kebayang belum apa yang saya maksud di sini? Jadi, daripada bingung-bingung melakukan eksperimen untuk mengawinkan dua produk obat smoothing yang tidak saling mengenal ini, lebih baik kita pakai yang pasti-pasti aja. Yang sudah pasti saling mengenal dan saling melengkapi di antara keduanya. Gunakan yang satu merek dengan brand yang sama, merek apapun yang kalian gunakan. Saya Wempi Kurniawan, Hair and Beauty Trainer. Gunakan step 1 dan step 2 obat smoothing dengan brand atau merek yang sama untuk hasil smoothing yang lebih baik.